Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan gambit menteri yang ditolak dan dimenangkan oleh putih. Yang mana dari partai ini teman-teman dimainkan oleh Grandmaster zaman now, yaitu dari Europe Individual Championship 2002, yang mana putih dipegang oleh Greg Lee dan hitam dipegang oleh Matthew Sabenik. Dimulai dari D4, kuda F6 dan C4, E6, kuda F3, D5, kuda C3 dan gajah ke E7, gajah F4. Di sini langsung rokade teman-teman dari hitam. E3 dan C5. Dilanjutkan dengan D kali C5 dan gajah kali C5. Menteri C2 dan kuda C6. Gambit menteri yang ditolak ini teman-teman dengan varian Harwit attack atau serangan Harwit. Benteng D1 di sini, menteri A5. A3, benteng D8. Kuda D2, D4. Kuda B3 dan menteri B6. Kuda A4 dan gajah ke B4 cek. Karena di sini jelas salah satu daripada perwira harus jatuh, makanya diberikan sekalian oleh hitam karena terancam menteri atau gajah teman-teman. Akhirnya diberikan ke pion, diterima, dan menteri kali pion sekaligus cek kuda D2. E5, gajah G5. Dilanjutkan dengan menteri ke A5, gajah memukul kuda teman-teman. Pion kali gajah, menteri B3 dan dilanjutkan kuda ke B4. Setelah kuda ke B4 ini dijawab dengan gajah ke2, gajah D7, benteng A1, pion kali pion dan pion kali pion. B5 langsung rokade teman-teman. Kenapa? Karena kalau kuda ini diangkat tentu harus kehilangan benteng dari putih teman-teman, makanya diikhlaskan jadinya atau dikembalikan lagi perwira dari hitam teman-teman, yang semula putih unggul. Pion kali kuda dan di sini menteri ke-3. F5, kuda F3 dan F6. C5, benteng A ke C8 untuk menahan laju dorongan pion ke C6. Dibalas dengan kuda di sini memukul pion. Perhatikan teman-teman, langkah kombi yang sangat sunyi dari putih ini ternyata sangat berbahaya teman-teman. Jika di posisi ini teman-teman dipukul oleh pion kuda atau diterima tawaran itu, maka yang terjadi adalah cek terlebih dahulu ternyata dari putih. F8 ataupun ke G8 kalau ke H8 malah langsung mat. Jadi yang terbaik memang hanya ke F8. Akan datang menteri kali pion dan di sini tawaran checkmate yang tidak bisa dibendung teman-teman. Di sini menteri mencoba mengadu, tetap diabaikan dengan cek E8 satu-satunya checkmate ketika pilihan langkah dimainkan oleh hitam tadi teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda ini diberikan ke pion, langkah partai karena dari hitam sudah tahu sepak terjang atau serangan dari putih akan checkmate, maka dia memukul pion dengan menteri sekaligus di sini memaksa peraduan. Langkah partai dimainkan oleh putih, kuda kali gajah, benteng kali kuda dan benteng di sini memukul pion. Sementara menteri masih tetap beradu teman-teman. Akhirnya dipukul oleh hitam. Pion kali menteri dan benteng ke D2 dengan mengancam gajah, sementara kuda yang di B4 juga terancam. Gajah F3 dilanjutkan dengan kuda C2, benteng kali pion dan kuda kali pion sekaligus mengancam benteng. Benteng B1 di sini, kuda B4, C4. Perhatikan teman-teman, langkah C4 ini memang sengaja dibiarkan atau diberikan cuma-cuma sekilas, tapi jangan coba-coba makan. Kalau benteng tertarik, maka di sini teman-teman bisa checkmate atau minimalnya harus kehilangan benteng. Baik, kembali ke posisi di saat C4. Langkah partai dimainkan oleh hitam, kuda I5. Di sini langsung cek teman-teman.
F8 raja dan benteng memukul pion H7 di partai teman-teman. Di posisi ini dari hitam langsung menyerah. Ada 3 kemungkinan di sini teman-teman. Jika di posisi ini kuda memukul pion, maka tentu di sini akan disusul. Dan setelah diancam akan datang F2. Kalau dipukul gajah ini dipastikan dari hitam mati. Ketika dia mengejar D2, G3 dikejar lagi misalnya H4 dan D4. Di sini sudah tidak bisa cek lagi teman-teman. Dan jika dipukul tentu checkmate. Baik, kembali ke posisi kenapa menyerah. Bagaimana kalau dipukul gajahnya langsung? Maka di sini akan dipukul unggul kualitas dari putih. G8 A7. Di sini benteng dilarang untuk meninggalkan lajur 8. Dan secara kualitas mutlak unggul dari putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat ini kenapa menyerah. Bagaimana kalau kuda G6 untuk menahan laju cek B7. D1 cek F2, D2 E1. Dan setelah misalnya kemanapun dia menghindar akan datang F7 cek. Tentu di sini tidak mau menjadi bulan-bulanan. Kalau dia lari ke G8 akan hilang satu-satu nantinya. Maka di sini tentu dia harus lari ke E8. Sekarang setelah benteng yang di G7 ini mengancam kuda, tidak ada alasan kecuali dia harus kehilangan satu perwira karena ancamannya adalah checkmate. F8 dia maka langsung dipin. Makanya di posisi benteng memukul pion H7 dari hitam langsung menyerah. Kita lanjut ke varian berikutnya teman-teman. Pembukaan gambit menteri yang kedua nih teman-teman. Sama-sama ditolak yang dimainkan oleh Pascal Karsai melawan Alexandros Kosinis di Europe Individual Championship 2022 teman-teman. Dimulai dari D4, D5 dan kuda F3. Kuda F6 simpat langsung. E6 ditolak oleh hitam teman-teman dari gambit menteri dan kuda C3. H6, G3 dan gajah ke D6. Gajah G2 langsung rokade kedua pemain. Kuda C6, E3, B6, B3, benteng langsung ke B8. Menaikkan gajah nantinya sekaligus menjaga dengan benteng. Kuda B5. Setelah diancam pion yang di A7, A6 dijawab. Langsung kuda kali gajah di sini. Pion kali kuda dan kuda G1. A5 dan gajah ke A3, gajah ke A6, benteng C1. Persiapan untuk pertukaran pion ini, teman-teman, sekaligus menjaga ketika gajah ingin mencoba memaksa peraduan. Menteri ke D7 dan kuda ke D3, benteng F ke C8. Dilanjutkan pion kali pion. Pion kali pion dan benteng G1. G5 langsung dijawab benteng ke E2. Di sini untuk disusun ke C2 tentunya teman-teman. Menteri F5 di sini. Dengan maksud mengancam kuda yang di D3, dibalas benteng E ke C2. Menteri D7 kembali lagi. Karena terjadi pertukaran saja ketika dipaksakan, kuda G1. Dan setelah kuda G1, B5 ternyata. Dari hitam mencoba mengalihkan serangan dengan menutup gajah gelap dari putih. Kuda F3 dan B4. Gajah B2 dan gajah ke B5. A4 diterima teman-teman dan dipukul lagi oleh gajah. Kuda G4, kuda D2 dan gajah ke D3. Hingga ke langkah 26 teman-teman. Kedua pemain tidak ada yang blunder, betul-betul langkah akurat textbook. Dan ini teman-teman, langsung dipukul kuda kali kuda. Dan ternyata teman-teman, pertukaran kualitas ini ditolak. Ternyata ada ancaman skakster. Jika di sini gajah tertarik dengan benteng, ternyata ada skakster. Kemanapun dia, maka akan dipukul. Sekaligus mengancam benteng kembali. Sekilas memang hanya pertukaran, tapi ternyata tidak. Ketika dia memukul
menteri, maka di sini dipukul benteng. Perhatikan, sudah selisih perwira teman-teman. Ketika dipukul, maka di sini diancam terlebih dahulu. Yang jelas di sini ada 2 perwira dari hitam dalam ancaman. Ketika dia mencoba mengancam juga, maka di sini tetap rugi 1 perwira teman-teman, atau ketinggalan 1 perwira. Kembali ke posisi di saat kuda ini, tali kuda langkah partai dipukul oleh pion, dan benteng langsung ke C3 mengancam balik. Kuda B4, menteri H5. Raja G7, gajah H3 di sini F5. Gajah kali F5. Tentu di sini langkah yang sangat fenomenal. Kenapa kok diberikan dengan menteri? Ternyata ada langkah tajam di sini, teman-teman. Kalau dimakan cukup berbahaya. Memang sebaiknya dimakan, karena kalau menghindar lebih fatal lagi, teman-teman. Misal di posisi ini tidak dimakan, artinya cuma menghindar atau mencoba mengajak peraduan. Jelas di sini sudah untung 1 pion, teman-teman. Dan tentunya akan disusul cek oleh benteng kalau memang posisi itu dimainkan. Ketika dipukul, akan datang benteng lagi cek. Tentu ini langkah yang sangat berbahaya. Pilihan langkahnya daripada hitam. Kembali ke posisi di saat gajah ini dibuang, teman-teman, hanya memukul pion, diterima oleh menteri. Dan langkah yang berbahaya itu datang benteng ke C7, teman-teman. Dia tidak dipukul benteng yang di C8, melainkan ngerem dia di C7, cek. Akhirnya langkah paksa ini harus dipukul, bukan? Ketika dia lari, raja misalnya, akan datang ancaman checkmate juga, teman-teman. Dan misal di sini dipukul, maka tidak merubah ancaman. Akan tetap ancaman checkmate yang susah diuraikan oleh hitam. Kembali ke posisi di saat benteng cek C7, langkah partai dimainkan oleh hitam, dipukul oleh benteng. Benteng kali benteng sekaligus cek F8, dan menteri memukul pion H6. Masih mencoba lari karena dia tidak mungkin kalau G8 langsung checkmate, teman-teman. Lari ke E8, dan di sini 1 langkah langsung menyerah, teman-teman. Mana yang membuat langkah menyerah daripada putih itu adalah menteri kali pion D6 di partai. Di sini putih langsung menyerah, teman-teman. Di sini ada beberapa kemungkinan. Jika di sini benteng ke D8, maka akan datang E7 checkmate. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau ke F7 diberikan sekalian? Akan datang cek terlebih dahulu. Tidak mungkin ini, teman-teman, ditinggalkan menteri dengan raja misalnya ke D8, pasti dia ke F8. Akan datang cek ke H8. Dan masalahnya satu-satunya hanya boleh ditutup. Setelah ditutup G8, F6 cek. Lagi-lagi di sini ketika dia lari ke E8 langsung checkmate, dan ketika ditutup itu pun juga checkmate. Kalau misalnya lari, checkmate. Kalau misalnya tidak lari ditutup, maka lebih checkmate. Makanya di posisi menteri di sini memukul pion, tidak ada kemungkinan untuk menang, akhirnya dia menyerah, teman-teman. Kita lanjut ke varian berikutnya. Yang ketiga nih, teman-teman, dari pembukaan gambit menteri yang ditolak dimainkan oleh Andreas melawan Bogan Bilovil di Europe Individual Championship. Yang perlu diketahui oleh teman-teman, di partai ketiga ini hingga ke langkah 33, betul-betul di sini hanya terjadi pertukaran dan pertukaran, baik perwira maupun pion, hingga pada akhirnya betul-betul menyerah karena salah satu memang mutlak kehabisan materi, teman-teman. Kita mulai langsung. Putih mengawali dengan D4, kuda F6, kuda F3 dan E6, C4 dan di sini D5. Kuda C3 dan gajah E7. G3 langsung rokade dari hitam. Gajah G2. Pion kali pion dan di sini kuda E5 dengan mengancam balik pion dan akhirnya kuda ke C6. Mengajak peraduan di sini diterima oleh putih dengan gajah dan dipukul oleh pion, dipukul lagi oleh kuda. E8 menteri langsung cek.
Dipukul oleh menteri di sini, menteri keempat dan gajah ke B7 dengan langsung menembak benteng yang di H1, rokade putih E5. Di sini langsung menteri kali C4 dan pion kali pion oleh hitam, menteri kali pion, kuda 4 dan kuda kali 4. Di sini teman-teman langsung dipukul oleh menteri bukan gajah. Tentu di sini memaksa karena ada ancaman checkmate. Ketika di sini membuka langkah lain, tentu dia harus kehilangan menteri dari putih. Diterima akhirnya. Gajah kali menteri di sini, gajah ke F4 dengan mengancam pion di C7. Walaupun terjadi hanya pertukaran teman-teman, tapi di sisi lain dari putih unggul satu pion teman-teman. C6 dijawab oleh hitam dan F3. Gajah D5, E4 dan gajah ke 6. Di sini dijawab dengan benteng F ke C1 dengan mengancam pion. Benteng F ke C8 melindungi benteng C5. A5, A4 dan benteng A6. Gajah E5 di sini, raja F8. Gajah C3 dan benteng ke B8. Tentu di sini terjadi penjagaan yang sangat ketat dari kedua pemain karena bergeser sedikit harus hilang lagi satu pion. Benteng ke D1, gajah B3 dan benteng ke D4. Hanya dibolak-balik tapi tidak satu pun yang mau melepaskan walaupun satu pionnya teman-teman. Gajah kembali ke E7, F2, raja E7, G4 dan benteng ke B7. Raja ke E3, G6, G5, benteng B ke A7. H4, benteng B ke B7 dan benteng ke D2. Di sini kedua pemain jelas sama-sama mencari celah atau peluang untuk sama-sama masuk teman-teman. Maka di sini dijawab dengan benteng ke D7 mencoba mengadu teman-teman. Langsung langkah blunder ini dimanfaatkan dengan memukul pion yang di A5. Di posisi ini teman-teman langsung menyerah dari hitam. Jadi dari 33 langkah hanya satu kesalahan langsung menjadi kalah teman-teman. Baik, kenapa kok bisa kalah atau kenapa bisa menyerah? Ketika ini benteng memukul benteng misalnya akan dipukul juga, sementara benteng ini masih terancam, harus bergeser dulu. Ketika dia ke D1 untuk mengancam dari belakang, akan datang dipukul kembali ke D7, cukup B6. Di sini jelas permanen posisi daripada benteng. Kembali ke posisi di saat dipukul pion ini yang di A5. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau dipukul? Akan datang gajah yang memukul teman-teman. Dan setelah benteng kali benteng di sini dicek terlebih dahulu. Oh, kan bisa ditutup pakai benteng. Didorong pion. Dan setelah gajah ke B3 atau kemanapun dia, maka di sini dicek terlebih dahulu. D7 maka A5. Secara otomatis di sini walaupun gajah belang, kemungkinan untuk promosi sangat tinggi daripada putih teman-teman. Karena dua pion ini yang di A sama B kemungkinan sangat mungkin untuk lolos, juga yang di D6 teman-teman. Makanya di posisi ini dari hitam menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai yang terakhir teman-teman dari pembukaan Gambit Menteri ditolak, yang terakhir ini betul-betul seru. Ini dimainkan oleh Olga Gria melawan Hussein Aziz di Battle of Sexes 2022 teman-teman. Yang mana partai ini cukup bergengsi karena sudah masuk di 8 besar kedua pemain teman-teman. Dimulai dari D4, D5, C4 dan E6. Kuda F3 dan kuda F6. Kuda C3, gajah E7 dan gajah F4. Hitam langsung rokade. E3, kuda B ke D7 dan A3. Akhirnya dipukul pion yang di C4. Gajah kali pion dan kuda B6. Gajah ke D3, kuda B ke D5. Sekarang apakah masih menolak dengan bertukaran paksa ini teman-teman? Ternyata dari putih masih menjawab gajah ke E5, tapi membiarkan kuda itu bertukar, dipukul oleh hitam. Pion kali kuda dan C5. Putih langsung rokade di sini. B6 dan kuda ke G5.
H6, menteri ke F3. Perhatikan teman-teman, di saat diancam kuda ini, kenapa kok tidak lari, kok malah naik menteri? Mungkin sekilas seperti itu. Ternyata jika kuda ini dipukul oleh pion, maka hilang benteng hitam. D7, kembali lagi F3. Dengan ancaman ketika kuda ini diambil nanti yang di F6, ada kemungkinan ancaman checkmate. B7 misalnya mengancam. Di sini cukup G3 untuk persiapan masuk sekaligus mengancam pion, dan ketika kuda bergeser tentu ada ancaman checkmate teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri F3, langkah partai, ternyata dia memberikan gajah juga ke B7 teman-teman. Dipukul oleh menteri dan sekarang pion memukul kuda. F4 dibalas dengan G6. F kali G5 dan kuda ke G4. Gajah C7 dengan mengancam menteri di sini. D7 menteri. Menteri ke-4 membiarkan gajahnya ditinggal, tapi dengan ancaman kuda juga harus hilang. Di sini gajah memukul pion dan menteri memukul kuda. Dicek oleh hitam. H1 dan sekarang menteri lagi memukul gajah. Ada sedikit ketertinggalan pion dari putih teman-teman, yaitu selisih 1 pion. Tapi di sini betul-betul seru teman-teman, karena di langkah ke-22 ini teman-teman langsung dibuang gajah ke pion G6. Tentu ini teka-teki yang sangat susah ditebak oleh hitam teman-teman, karena hanya mengandalkan benteng yang di lajur F dari putih. Akhirnya diterima. Dipukul oleh menteri cek, raja ke H8, langkah partai. Ketika di sini ditutup dengan menteri, tentu di sini akan dipukul pion. F7 pun dipukul gajah. Kembali sama bukan? Baik, kembali ke posisi di saat cek, langkah partai, raja ke H8 teman-teman. H5 menteri. Ditutup dengan H7. Dan di sini E5 cek, G7 diambil gajah. Kembali ke posisi sama perwiranya atau imbang lagi teman-teman. Memang terjadi pertukaran yang sangat seru di partai yang terakhir ini. Pion kali pion dan pion kali pion, benteng F6 langsung. Tidak langsung memukul tapi mencoba mengadu inisiatif di sini. Akhirnya dipukul oleh putih karena takut keduluan dari hitam. Menyusun benteng, akhirnya dipukul oleh menteri. Benteng C1 di sini dan benteng F8. Jelas bahwa di sini ada ancaman checkmate teman-teman. H3 terlebih dahulu dibuka oleh putih, F4 menteri. Mengajak pertukaran ditolak dengan C3, G8 dan benteng G1. Benteng G8 dan menteri ke D3. Menteri di sini memukul pion sekaligus memaksa pertukaran. Lagi-lagi di sini ditolak dengan cek ke G6 oleh putih karena masih ada peluang untuk tidak remis teman-teman, atau masih ada kemungkinan untuk menang, makanya ditolak untuk pertukaran dan pertukaran oleh putih. Menteri G7 langsung menghalangi dan mukul pion sekaligus cek, F7 lagi-lagi di adu, G4, G7. Dan di sini teman-teman, ternyata dari putih mencari celah untuk menaikkan benteng nantinya ke E2, dipukul sekarang menteri tersebut. Dan di sini langsung dipukul oleh raja, 1 langkah dari ini langsung menyerah teman-teman. Kenapa? Karena cek ke E7. Di posisi ini dari hitam langsung menyerah. Langkah terbaik kemanapun, pion yang di A7 harus jatuh teman-teman. Makanya teknik memutar-mutarkan menteri tadi ternyata betul-betul mengecohkan dari hitam teman-teman. Jika di sini menteri ke F8 atau kemanapun, maka dipastikan pion ini pasti hilang. B5 misalnya hanya menunggu waktu untuk menyerah nih teman-teman, karena 3 pion melawan 1. Makanya di posisi cek ini langsung menyerah dari hitam. Semoga bermanfaat pembukaan gambit menteri yang ditolak dari Grandmaster terbaru di 2022 nih teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.